wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Kunjung dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimahumullah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita untuk selalu senantiasa memperbanyak rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat Allah berikan pada kita semuanya, yang berupa nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, juga nikmat sehat dan nikmat sempat. Terdidik dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kelonggaran waktu untuk bersama-sama menghadiri panggilan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Insya Allah pahalanya tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan jadi amal soleh buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak terlupakan sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikut setia yang menjunjung akan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada bapak, ibu-ibu, kita sudah masuk hari yang ketiga, ya. Tidak terasa oleh kita sudah melalui ibadah yang sangat luar biasa, ibadah puasa. Ibadah puasa hakikatnya bapak-bapak ibu untuk mendidik diri kita. Besok akan menjadikan perisai, menjadikan teman buat kita di alam kubur. Insya Allah nanti lain kesempatan kita kasih resep caranya kita mencari teman, karena bapak-bapak ibu waktu kita di kubur itu nanti kita ini tidak ada teman lagi kecuali ada 5 teman yang harus kita miliki. Yaitu diantaranya ibadah puasa. Maka ibadah puasa itu adalah sebagai teman kita nanti. Maka mari ikhlaskan hanya karena Allah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan dalam tilawah rutin, yaitu untuk tarbiyah, yaitu rihlah Ramadan, rihlah ruhiyah, yaitu dalam 1 bulan ini kita akan digembleng sistem pembelajaran untuk ruhiyah kita. Di sini kami sampaikan adalah yang kemarin ada pesanan dari jamaah untuk menyampaikan tentang ghibah. Ghibah itu Bapak Ibu, ghibah itu adalah memperbicarakan daripada kejelekan-kejelekan atau aib-aib saudara kita. Bapak Ibu, kasih rahasia sedikit ciptaan Allah, yaitu telinga. Pernahkah kita ini mempelajari telinga kita, Bapak Ibu? Telinga kita yang berwujud seperti lingkaran, kembang ini, kalau digatukkan antara kanan yang kiri, Bapak Ibu, itu bentuknya indah sekali seperti hati. Bapak Ibu kalau nggak percaya nanti di rumah difoto, foto kanan, foto kiri dijadikan satu. Itulah hati kita. Jadi telinga itu seperti hati. Maka makanannya apa Bapak Ibu? Hati itu nyambung kepada telinga, itu nyambung kepada hati. Jadi ini pun kalau orang itu seneng gosip-gosip, biasanya nyentolnya wonten hati. Nah, telinga di sini langsung ke hati. Maka kalau orang itu sering mendengarkan gosip, maka hatinya akan rusak. Karena langsung. Maka yang paling terbagus
Telinga itu untuk mendengarkan tilawah-tilawah, mendengarkan pengaosan-pengaosan, mendengarkan pengajian. Supaya apa? Langsung dia ke hati. Termasuk hari ini, pagi ini kita ada tilawah. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah, Allah membukakan pintu hati kita semuanya untuk menjadikan pencerahan, sehingga dengan tilawah ini mampu mencerahkan. Akan kami sampaikan beberapa tips, karena bahwa ghibah itu bahayanya sangat luar biasa dan pahalanya juga sangat luar biasa. Hari ini orang yang ghibah itu diberikan tempat di neraka. Pernah Rasulullah Isra Mi'raj dimi'rajkan oleh Allah, lalu melihat orang yang mempunyai kuku dengan panjang dan dia di kukunya ada tembaganya, lalu dia mencakari mukanya dan dadanya. Maka Rasulullah bertanya, hai malaikat Jibril, siapakah dia? Kok dia itu mencakari ya daripada mukanya dan mencakari dari dadanya? Dia adalah suka berghibah, suka ngerasani, suka memperolok-olok kepada saudara. Ya, benar. Ini pun bahayanya daripada ghibah. Bahaya ghibah ke sana. Dan pahala orang-orang yang menghindari ghibah, kata Rasulullah bahwa barang siapa dia ini bisa menghindari dari memakan daripada daging saudaranya sendiri, kata Rasulullah, ada sebuah daging di jalan, bangkai. Maka sahabat bertanya, apakah itu dia? Ya Rasulullah, itu bangkai. Sukakah kamu memakan bangkai? Tidak ya Rasulullah. Ingatlah, orang yang ghibah itu lebih parah daripada memakan bangkai binatang. Maka orang yang suka ngerasani keaiban saudaranya, dia itu lebih parah dan tempatnya ada di neraka jahanam. Pahalanya orang-orang yang menghindari dengan ghibah. Maka kalau rasa-rasa nggak usah kita deket-deket. Ini biasanya hati kita itu nih Pak, ibu hati telinga hati. Kalau ada rasa-rasa malah pengen deket, ya nenek pengajian langsung hilang. Ya pengajian langsung hilang. Karena apa? Ini hatinya baru rusak. Ini tadi bahwa Allah menciptakan telinga untuk ke hati. Hati makanannya apa? Di antara ila bidzikrillah. Supaya kita ini terhindar oleh ghibah, kita ini selalu yang pertama adalah ala bidzikrillah. Untuk memperbanyak daripada zikir kepada Allah. Ini pertama. Maka Bapak Ibu, supaya kita ini terhindar dari ghibah atau hati kita ini penuh kesucian, lebih-lebih di bulan Ramadan, mari kita persiapkan ala bidzikrillah. Ala bidzikrillah monggo saged-sagedipun. Kalau Bapak Imam Syafi'i, Bapak Ibu, setiap hari itu zikir wirid itu sekitar 12.000 kali. Monggo Bapak Ibu, bebas mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, apa saja bisa saged. Bayangan orang-orang soleh itu lebih soleh, dia lebih ala bidzikrinya lebih tinggi. Lalu yang kedua, supaya kita terhindar ghibah, yang kedua adalah selalu ingat bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan, yaitu tentang kehormatan daripada saudara kita.
Ini Rasulullah telah mengajarkan kehormatan muru'ah, menghormati muru'ah, muru'ah itu apa? Kehormatan. Jadi setiap diri Allah itu sudah memberikan kelebihan. Kalau kita sampaikan kemarin bahwa kalau kita ini dibandingkan kejelekan sama kebaikan, itu yang digolek-goleki kata nomor ini kesehatan jelek. Maka kita nggak usah cari masalah jelek. Kalau kita cari tetap aja banyak jeleknya. Tapi Allah akan memunculkan, mengharumkan kebaikan-kebaikan sedikit, walaupun itu kita lakukan sedikit. Maka Allah akan mengharumkan dan Allah akan menutup aib-aib kita selagi kita mampu menutupi aib-aib saudara kita. Maka yang kedua, kita ingat bahwa Rasulullah mengajarkan menghormati muru'ah, kehormatan daripada saudara atau orang lain. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekan. Karena apa? Sesungguhnya kalau kita menjelek-jelekan orang lain, yang katanya yang keempat itu pada diri kita, yang satu hanya kepada orang lain. Kata itu di piantun itu sing elek wong siji, sing elek papat itu boleh dhewe. Maka kita ingat yang kedua, yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang lain, bahwa orang lain mempunyai kelebihan dibandingkan kita, dan sebagaimana menjaga kehormatan dan hartanya, menjaga darah dan hartanya. Seperti kita tidak boleh merusui harta dan tidak boleh menumpahkan darah. Dalam arti tidak boleh membunuh, termasuk di dalam salah satu yang kemarin kita sampaikan sudah 9, yaitu sifat-sifat Abdurrahman. Yang kedua, yang ke-10 adalah waladina la yad'una ma'allahi ilahan aqara wa la yaqtuluna, itu orang-orang yang dia itu menyembah kepada Allah dan tidak membunuh itu dengan alasan tidak karena Allah. Maka orang-orang dilarang untuk mempunyai niat aja nggak boleh. Karena apa? Islam itu mengajarkan orang yang membunuh satu orang berarti dia membunuh semua orang. Barang siapa memberikan kehidupan satu orang sama dengan memberi kehidupan semua orang. Maka bahasa-bahasa yang tidak bagus terhadap Islam itu sajane tidak ada loh. Karena apa? Karena Islam tidak mengajarkan membunuh aja tidak boleh. Kita niat aja nggak boleh membunuh. Tidak boleh karena dosa. Haram Allahu. Maka di dalam ayatnya termasuk haram tidak diperbolehkan. Yang ke sana. Lalu yang keempat, yang ketiga apa itu namanya? Yaitu ada media tabayun, penjelas untuk terhindar supaya kita ini tidak terjadi apa itu namanya gosip atau ghibah. Ada media tabayun. Tabayun itu apa? Tabayun penjelas, yaitu media untuk menjelaskan apa bener kowe kok ngono. Pernah ada Rasulullah pernah jalan dengan istrinya dan satunya perempuan. Begitu ada dua sahabat, ada dua orang lalu dilewati Rasulullah, maka Rasulullah menjelaskan, "Hei si Wulan, bahwa ini istriku dan ini adalah ponakan si Wulan." "Gak apa-apa ya Rasul," kata orang tadi, "saya tidak gitu. Ini kita sampaikan, kita tabayunkan supaya kamu tidak akan terjadi ghibah." Ayo, kamu guncingan karo sopo kae. Wah, betul oke. Kita dilarang enggak jelas ke. Dijelaskan, tabayunkan. Kalau perlu ditabayunkan, aku jadi pengen kan sopo yo. Aja. Apa? Wah, kae nganu guncingan
hewan. Nah ini terjadi ghibah, menjadi ghibah, menjadi penyakit akhirnya. Orang bagi orang yang mendengar langsung penyakit, kena penyakit. Jadi ini orang rumoke begitu itu tadi ada ghibah nggak jelas tadi, dia memberikan virus kepada yang lain. Maka ada media tabir dijelaskan. Apa iya kok gini apa iya. Nah ini ada media tabayun. Supaya apa? Supaya kita tidak ghibah. Kalau sudah dijelaskan, ya sudah. Urusan dia bohong dan tidak itu urusan dia sama Allah. Kita nggak usah mungkin bohong ya, nggak usah. Ya sudah kalau dia tabayunkan, dia menjelaskan, ya sudah. Ini namanya media tabayun. Tabayun itu apa? Untuk klarifikasi, sehingga tidak akan terjadi ghibah lagi. Yang terakhir yaitulah apa itu namanya untuk menasihati. Jadi ini kalau kita melihat saudara kita baru dari jatuh ke jurang, atau saudara kita yang baru kena masalah, kita dekati, kita nasihati. Karena apa? Kita itu manusia. Kita bukan nabi. Kita masih belum soleh sekali. Kalau soleh langsung ditegur oleh Allah. Kalau ditegur dia langsung ingat. Suatu contoh Imam Syafi'i, Bapak Imam Syafi'i itu didatangi orang, dia mau pinjam uang, langsung Bapak Imam ini nangis. Loh malah kaget saya utang. Mengapa Bapak nangis? Mengapa Allah tidak beritahukan saya dulu Bapak kamu mempunyai kebutuhan, kamu dalam kondisi kesulitan. Maka orang soleh Allah diberikan oleh Allah firasah. Gitu. Kalau kita ini, betul nabi, dereng soleh, ibu, kita sebagai manusia biasa wajar. Banyak sekali kekilapan dan kekurangan dan kesalahan. Maka pintu nasihatlah yang terbaik untuk terhindarnya gosip. Pintu nasihatlah yang terbaik untuk menghindari ghibah. Mbok ngaji, wis ngaji to Mas pun. Monggo ngaji mulai. Tapi pun ngaji kok dari tesih ngangge astoti iki. Wis ngaji beneke klambi kon dhuwur. Nggih. Beneke klandak ngangge kancing, Bu. Niki pengibadah kita ini gawe kancing king ngandhap yen nembe teng pinggir. Ning Bu, biasanya kita tahu lho, nganggo klambi kancingke kok dhuwur sik lagi mengisor. Enten mboten? Kesehatan. Niki didikan. Yang kedua, memakaikan yang lebih kanan dulu dibandingkan yang kiri. Bukan ojo nganggo tangan elek. Mboten, ampun. Pasangan ini dikira tangan elek. Sudah kerjaannya masing-masing. Jelaskan. Lebih baik pakai tangan kanan. Nah inilah suatu pembelajaran buat kita supaya kita mendapatkan hasil manfaat daripada tilawah, hasil manfaat daripada ngaji. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu pengetahuan dan memantapkan di dalam tilawah kita. Amin, amin, ya rabbil alamin. Mari kita tutup tilawah ini bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf. Bila syabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala